Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwati fillah rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam suasana syahdu setelah hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang abdan syakura, menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas semua nikmat dan peluang-peluang pahala yang kadang bentuknya adalah sebuah ujian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qudwah hasanah, seseorang yang tidak akan selesai dan tidak akan pernah berhenti cintanya kepada umatnya, sehingga saat sakaratul maut yang beliau ingat adalah ummati, ummati, ummati. Dan karena beliau merasakan sakit saat sakaratul maut itu, beliau sampai meminta kepada Allah untuk menggantikan rasa sakit umatnya dengan rasa sakitnya beliau. Masya Allah. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jiwa manusia. Dalam surat Asy-Syams ayat 9 sampai ayat 10, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Dan dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Masuklah ke dalam barisan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Jadi awatifillah, ada segumpal daging yang kemudian ketika dia baik maka seluruh tubuhnya pun baik, namun ketika dia na'udzubillah buruk maka seluruh tubuhnya pun, sifatnya, karakternya dan amal perbuatannya pun buruk. Yang paling unik pada manusia adalah an-nafs atau jiwanya. Demikian itu karena baik buruknya jasad sangat tergantung kepadanya. Celakanya, jiwa berada di luar kendali manusia, sehingga seringkali tidak disadari kita dalam keadaan seperti apakah jiwa itu. Sekiranya ia dalam kendalinya, tentu ia selalu dalam kondisi yang kita inginkan. Allah telah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu dalam surat Asy-Syams, fujuraha wa taqwaha. Keberuntungan manusia sangat tergantung kepada kepiawaiannya dalam mengelola jiwa, dan supaya potensi takwa lebih dominan daripada potensi fujur atau dosa. Konflik di antara keduanya tidak akan pernah berhenti. Dilihat dari dominasi ruh dan nafsu itu, jiwa manusia dapat dikategorikan menjadi 3 karakter. Karakter itu sekaligus juga menunjukkan tingkatannya, yaitu 1. Apabila nafsu lebih dominan dibanding ruh, yang menguasai jiwanya adalah keinginan untuk memenuhi selera kesenangan atau syahwatnya. Kondisi jiwa yang demikian akan selalu menyuruh untuk melakukan hal-hal yang buruk. Jiwa yang demikian berada pada tingkat yang paling rendah. Apabila tidak segera diobati, kecenderungannya akan semakin menjadi dan akibatnya akan menjerumuskan pemiliknya ke lembah kehinaan. Pada kondisi yang parah, ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berbeda dengan binatang. Bahkan mungkin akan melakukan perbuatan iblis, hingga ia pun dipanggil sebagai syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Jiwa yang berorientasi pada syahwat ini disebut dengan an-nafsul ammaratu bis-su', jiwa yang selalu menyuruh pada kejahatan. Dan yang kedua adalah apabila pengaruh kekuatan antara ruh dan nafsu seimbang, maka logika akan banyak bicara. Akan terjadi konflik dan pergolakan yang keras antara keinginan amal soleh
dan kecenderungan maksiat. Apabila ada keinginan amal soleh, ia akan timbang-timbang dahulu. Pun bila terbesit kecenderungan maksiat, juga akan timbang-timbang dahulu. Tarik ulur antara dorongan negatif dan positif ini tidak akan ada habis-habisnya. Jiwanya selalu menginginkan yang lebih baik. Bila melakukan keburukan, ia akan mencacinya. Bila melakukan kebaikan, ia juga akan mencacinya karena tidak melakukan yang lebih baik. Jiwa dengan kondisi yang demikian ini masih lebih baik dibandingkan yang pertama, dan inilah yang dimiliki oleh kebanyakan kaum muslim. An-nafsul lawwamah, jiwa yang selalu menyesali diri. Ar-ra'yu, berorientasi pada akal. Adanya tarik menarik antara ruh dan hawa nafsu. Al-imani wal yazid ihwan. Ini ya, jadi manusia lebih banyak pada yang kedua. Kemudian yang ketiga, apabila yang dominan adalah dorongan ruh dibandingkan dengan dorongan nafsunya, maka manusia akan bersikir pada setiap keadaan. Jiwa yang demikian ini disebut nafsul mutmainnah, yang tadi sudah dijelaskan dalam surat Al-Fajr. Dirinya senantiasa merasa tentram dan enjoy dengan amal-amal ketaatan. Ibadah akan terasa nikmat dan ringan. Dirinya akan gelisah bila kesempatan zikrullah-nya terusik. Jiwa dengan kondisi demikian dimiliki oleh Auliyaur Rahman, para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita jiwa yang tenang di dunia ini dan dimasukkan dalam syuhada dan orang-orang yang soleh, hingga kelak Allah memanggil kita dengan sapaan di surat Al-Fajr tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah tidak pernah menghendaki bila manusia menjadi malaikat. Demikian itu karena Allah telah mengilhamkan kepada jiwa-jiwa kita adanya potensi fujur dan taqwa, sehingga manusia yang baik adalah bukan manusia yang tidak pernah melakukan dosa atau kesalahan, namun manusia yang selalu mengupgrade taubatan nasuha. Manusia memang tempat salah dan lupa, namun sebaik-baik manusia adalah yang semakin sering bertaubat. Apapun kondisi jiwa kita, yang jelas kita diperintahkan untuk selalu mentazkiyah, mensucikan dan membersihkan jiwa kita, yang dilakukan dengan bersegera memohon ampun ketika kita terjerumus dalam dosa, dan meminta perlindungan Allah, meminta agar Allah memberikan hidayah agar kita dijauhkan dari sifat-sifat maksiat. Lakukanlah perjalanan ruh seperti memperbanyak tilawah, tadabbur Quran, me time dengan Allah dalam qiyamul lail, tafakkur alam, taujih ruhiyah, thalabul ilmi, sholat berjamaah, sholat nafilah atau sholat sunnah, saum, dakwah, dan bergabung atau bergaul dengan orang-orang soleh. Dan tidak lupa kita mengajak siapapun yang kita temui untuk merasakan nikmatnya Islam rahmatan lil alamin. Yang terakhir adalah ada kalimat motivasi dari seorang khulafaur rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan jika kamu tidak bisa berfastabiqul khairat dengan taubatnya para salafus soleh, maka berfastabiqul khairatlah dengan taubatlah para pendosa. Masya Allah, justru orang-orang yang diminta untuk bertobat itu bukan orang-orang yang selalu merasa berdosa ya, namun kita, orang-orang yang mungkin berada dalam lingkungan yang baik, namun kadang kita masih melakukan hal-hal yang lagwi, hal-hal yang sia-sia, dan tidak seharusnya kita memperpanjang hal-hal yang sia-sia tersebut. Bangkitlah saudaraku, perbaharui iman kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.